Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu. Pada saat kalian mendengarnya." Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia anak Yusuf?" Yesus berkata, "Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kafarnaum.'" Yesus berkata lagi, "Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada saat Elia terdapat banyak wanita janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, tahun rahmat Tuhan yang diwartakan oleh Yesus Kristus membuat orang-orang di kampung halamannya kagum dengan Yesus. Kagum karena kata-kata yang indah yang keluar dari mulut Yesus. Tetapi rupa-rupanya mereka tidak rela kalau ada orang dari kampung halamannya yang hebat. Maka mereka kemudian mengungkit soal asal-usul Yesus. Dan ketika mereka mengerti tentang asal-usul Yesus, lalu mereka menolak Yesus. Dan pada saat Yesus ditolak, maka
peristiwa penolakan itu pun situasi di mana orang tidak suka dengan Yesus Kristus itu pun oleh Yesus dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mewartakan tahun rahmat itu. Bahwa seorang nabi tidak akan dihargai di daerahnya sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk ikut serta mewujud nyatakan tahun rahmat Tuhan yang dihadirkan kepada dunia melalui tokoh-tokoh di dalam gereja. Dan kita pun tidaklah terlalu berlebihan kalau menyebut diri sebagai salah satu tokoh yang mestinya ikut berperan untuk menghadirkan tahun rahmat Tuhan itu. Tahun rahmat Tuhan adalah warta sukacita yang menjadikan orang-orang merasa aman, nyaman, dan tentram di dalam kehidupan bersama. Situasi sukacita dan gembira itu didasarkan pada pengalaman akan kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Maka ketika kita hadir bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebenarnya Allah hadir pula di dalam diri mereka. Dan harapan dari gereja adalah mereka pun mengalami sukacita yang sama seperti yang diwartakan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Maka marilah Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita mohon berkat dari Tuhan agar kita sungguh dimampukan dari hari ke hari untuk mewartakan dan menghadirkan sukacita Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Rahmat itu yang kita mohon bersama-sama di dalam perayaan Kudus pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.